Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أكرمكم الله. Pada bab yang selanjutnya Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala mengatakan zikrul hasfi ala luzumil hilmi indal adha, penyebutan tentang anjuran untuk senantiasa memiliki ketenangan ketika ditimpa berbagai macam kesusahan. Beliau mengatakan فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضي الفئل. Orang yang memiliki jiwa tenang adalah orang yang kedudukannya tinggi, keberadaannya sangat mulia, segala urusan-urusannya terpuji, dan segala tindakan-tindakannya pun diridhoi. Karena tentu mereka tidak akan gegabah di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Juga mereka tidak akan gegabah ketika ingin melakukan satu tindakan demi menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Karena itu di sini dikatakan bahwa al-hilmu ismun yaqa'u ala zammin nafsi anil khuruji 'inda al-wurudi 'alayha diddu ma tuhabbu ila ma naha anhu. Bahwa ketenangan itu adalah suatu penamaan yang digunakan untuk menyebutkan sikap mampu menahan jiwa, mengendalikan jiwa ketika ingin berontak saat ditimpa persoalan-persoalan yang tidak selaras dengan apa yang diinginkan. Karena terkadang manusia tidak sabar ketika menghadapi persoalan yang tidak disukainya, ketika menghadapi berbagai macam perkara yang bertolak belakang dengan keinginannya. Itu terkadang tidak sabar sehingga jiwanya tidak terkendali. Adapun orang yang memiliki sikap tenang, maka ia akan berpikir terlebih dahulu bagaimana caranya untuk keluar dari persoalan yang ada, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara yang baik sehingga tindakannya tetap terpuji, ucapannya pun tetap baik, dan tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan-kehinaan.
Fal hilmu yashtamilu 'ala al-ma'rifah was-sabri wal-anati wat-tasabbut. Ketenangan itu mencangkup kepada ma'rifah, pengetahuan seseorang terhadap ilmu, juga mencangkup kesabaran seseorang dan kekokohannya. Dalam sebuah syair dikatakan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zanji, alam taro anna al-hilma zainun musawwidun li sahibihi wal jahla lil mar'i sya'inun. Tidakkah engkau lihat bahwa ketenangan itu adalah hiasan yang ada pada pemiliknya, sedangkan kebodohan itu adalah celak bagi seseorang. Fakun dafinan li syarri bil khairi tastarih minal ham, innal khaira li syarri dafinun. Maka jadilah orang yang mampu mengubur kejelekan dengan kebaikan, sehingga engkau akan tenang dari kegundah gulanaan. Dan sesungguhnya kebaikan itu dapat menguburkan kejelekan. Orang yang memiliki jiwa tenang lebih tinggi daripada orang yang berakal. Seperti dikatakan oleh Al-Hasan bin Rafi' dari Dhamrah, al-hilmu arfa' minal aql. Ketenangan, kelembutan itu lebih tinggi derajatnya daripada akal. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tasamma bih. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Halim. Salah satu ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Salah satu nama dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Abu Hatim Ibn Hibban mengatakan, inna min nafasati ismil hilm wartifa qadrihi anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yusamma bil hilmi fi kitabihi ahadan illa Ibrahim wa Ismail. Di antara berharganya ketenangan dan tinggi kedudukannya adalah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan kata al-hilm kepada seorang pun kecuali kepada Ibrahim dan Ismail. Allah berfirman, inna Ibrahima la'awwahun halim. Kemudian pada Ismail Allah berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim. Ini semua menunjukkan tentang tingginya kedudukan orang yang memiliki ketenangan, dan tidaklah seorang itu punya ketenangan melainkan memang memiliki tajribah, memiliki pengalaman-pengalaman. Seperti dikatakan bahwa tidak ada ketenangan jika tidak ada pengalaman. Kedewasaan, kemudian juga kesabaran, itu mendukung seseorang bisa tenang. Seperti halnya ilmu bisa didapat dengan at-ta'allum, dengan belajar. Dan ilmu juga sama. Ketenangan juga sama, didapat dengan belajar, mencoba. Berusaha mengendalikan diri, berusaha mengendalikan jiwa. Karena siapapun orangnya yang menghendaki kebaikan tentu akan diberi. Dan siapapun orangnya yang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kejelekan tentu akan dihindarkan. Tapi itu semua baru bisa didapat dengan adanya ketenangan. Karena ketenangan itu lahir dari kesabaran, kemudian akal, ma'rifah. Kalau tidak ada akal, tidak ada kesabaran, tidak ada ma'rifah, maka tentu tidak akan pernah ada yang namanya ketenangan. Qala anba'ana Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar haddatsana Yahya ibn Ma'in qala haddatsana Utsman bin Salih قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلى أخ له اعلم أن الحلم لباس العلم فلا تعرين منه. Dari Amr bin Haris dikatakan bahwa seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya. Di antara isi suratnya itu adalah i'lam, ketahuilah bahwa ketenangan itu adalah pakaiannya ilmu. Fala ta'rayanna minhu, maka jangan sampai engkau lepas, tidak ada dalam dirimu ketenangan. Ilmu baru bisa terlihat baik,
baru bisa terlihat nampak jelas di hadapan manusia ketika orangnya itu memiliki ketenangan. Tidak gerasa krusuk, tidak gegabah di dalam bertindak ataupun saat mengeluarkan kata-kata dari lisannya. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan, wa awwalul hilmi al-ma'rifah, thumma at-tasabbut, thumma al-'azmu, thumma at-tasabbur, thumma as-sabru, thumma ar-ridha. Ketenangan yang pertama adalah ma'rifah, memiliki pengetahuan. Thumma at-tasabbut, kemudian senantiasa tasabbut, mencari kebenaran, mencari tahu, mencari keyakinan tentang suatu berita dari segi kebenarannya. Thummal azmu, kemudian azam, kemudian sabar, dan kemudian ridha. Jika sudah melalui tahapan-tahapan yang seperti ini, maka barulah seseorang bisa memiliki jiwa yang tenang. Al-ma'rifah, at-tasabbut, al-azmu, as-sabru, dan ar-ridha. Qala wa laqad anba'ana Muhammad ibn Utsman qala haddatsana Ishaq ibn Zakaria qala haddatsana Abdus Samad ibn Hassan qala haddatsana Abu Umar al-Mazini an Wahab ibn Munabbih annahu qala, Ibnu Wahab atau Wahab ibn Munabbih pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, la tujadilan al-ulama fatahuna alaihim fayarfaduka. Wahai anakku, jangan coba-coba kau mendebat ulama, karena sungguhnya mereka akan menghinakan dirimu dan mereka akan mengusirmu. Wala tumarayanna as-sufaha fayajhalu 'alaika wa yashtamuka. Jangan juga sekali-kali engkau mendebat para sufaha, orang-orang yang bodoh, karena yang demikian ini akan menyebabkan mereka membodohimu dan mereka mencelamu. Fa innahu yalhaq bil ulama man sabara wara'a ra'yahum. Sesungguhnya yang akan mengikuti para ulama ialah mereka yang sabar dan ra'a ra'yahum, yang memiliki pemikiran sama seperti para ulama. Fa in jahula 'alaika jahilun falyanfa'anna iyyaka hilmuka. Jika ada orang yang membodohimu, maka hendaknya dia mengambil manfaat dari kelembutanmu, dari ketenanganmu. Wa innaka idza lam tuhsin hatta yuhsin ilaika fama ajruka wa ma fadluka ala ghairika. Dan sesungguhnya engkau, jika tidak berbuat kebaikan sampai orang lain berbuat kebaikan kepadamu, maka apa pahala yang akan kau dapat? Dan apa keutamaanmu atas diri orang lain? Fa idza aradta al-fadilata fa ahsin ila man ahsana ilaik. Jika engkau ingin keutamaan, maka berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Wa'fu amman zalamaka, wa'fu amman zalamaka. Dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Wangtadir thawaba dzalika min qibalillahi ta'ala. Dan tunggulah pahala dari itu semua di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang tidak mau melakukan kebaikan kecuali bila orang lain melakukan kebaikan padanya. Padahal yang seperti ini bukanlah sikap yang terpuji. Sebab barang siapa yang mengawali kebaikan, ya, tentu dialah yang memiliki keutamaan yang besar. Karena itu setiap orang harus menjadi pelopor, harus menjadi pemimpin dalam hal kebaikan, memberikan contoh yang baik. Dialah yang harus mengawali untuk melakukan
kebaikan. Jangan sampai menunggu orang lain. Kemudian ketenangan juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai macam cemoohan, ejekan, dan hinaan. Karena sungguhnya yang demikian itu sangat bermanfaat bagi orang yang melontarkan ejekan, hinaan, dan cemoohan. Betapa banyak orang yang tadinya kaku, orang yang tadinya kasar, orang yang tadinya tidak sabar, orang yang tadinya cepat marah, hatinya menjadi luluh ketika dihadapkan kepada orang yang tenang. Ketika harus berhadapan dengan ketenangan. Nah, itu disebutkan pula di sini. Sebuah syair dari Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abras. Ihfaz lisanaka in laqita musyatiman fala tajriyanna ma'al laimi idza jara. Jagalah lisanmu jika engkau berjumpa dengan orang yang sukanya mencela. Janganlah kamu lari bersama dengan orang yang rendahan, bersama dengan orang yang hina, bersama dengan orang yang jahat jika dia lari. Kalau ada seseorang yang mencela, menghina, mengejek, maka jangan ikut mengejek, jangan ikut mencela, dan jangan ikut menghina. Karena itu jaga lisanmu. Hati-hati lisanmu jika engkau berjumpa dengan musyatiman. Orang yang kebiasaannya melontarkan ejekan-ejekan dan cemoohan-cemoohan. Karena kalau kita ikut larut bersamanya, kalau kita ikut mengejeknya, tentu ini menjatuhkan derajat kita. Sebab tidaklah ada orang yang suka mengejek, suka mencela, suka menghina, melainkan orang yang bodoh. Orang yang pendek akalnya. Karena itu, la tajriyanna ma'al laimi idza jara. Jangan engkau ikut lari bersama dengan orang yang jelek, orang yang hina, orang yang rendahan, jika dia lari. Biarkan dia lari. Ya. Man yashtari 'irdal laimi bi'irdihi yahwin nadamata hina yaqbidha mastara. Barang siapa yang membeli kehormatan orang yang jahat dengan kehormatannya, maka ia akan mendapatkan penyesalan ketika dia memegang apa yang telah ia beli. Jadi jangan sampai kita tukar kehormatan kita yang mulia dengan kehormatan orang yang rendahan dan orang yang terhina. Qala anba'ana Ibrahim bin Nasr al-Anbari. Qala haddatsana Ali ibn al-Azhar ar-Razi. Qala haddatsana Ibrahim ibn Rustum qala sami'tu Ibn al-Mubarak yaqulu. Aku mendengar Ibnu Mubarak berkata, da'ana Abdullah ibnu Aun ila ta'amihi. Pernah satu ketika Abdullah bin Aun mengundang kami untuk makan di tempatnya. Fakunna na'kul, maka kami pun makan. Faja'at al-khadimu wa ma'aha sakhfatun fa'atharat fi thawbiha. Tiba-tiba datanglah pembantu Abdullah bin Aun sambil membawa nampan, kemudian nampan itu kesandung pakaiannya. Fasaqatat as-sahfatu min yadiha, hingga jatuhlah nampan itu dari dari tangannya. Faqala laha, maka berkatalah Abdullah bin Aun kepadanya, matrasun azadi, bahasa Persia. Matrasun azadi artinya jangan engkau takut, engkau tetap merdeka. Ini akhlak yang diperlihatkan kepada kita oleh Abdullah bin Aun, bagaimana dia menyikapi pembantunya dengan sikap yang baik, ya, dengan sikap yang tenang, tidak menampakkan kemarahan sedikit pun, walaupun pembantunya itu melakukan kesalahan. Beliau mengatakan, matrosun azadi, ya, tenang, jangan engkau takut, karena sungguhnya engkau tetap merdeka. Abdullah bin Aun ingin meyakinkan kepada pembantunya, hanya karena ini engkau tidak akan dipecat, engkau tetap menjadi pembantu kami. Ya. Kemudian sebutkan juga di sini beberapa syair, di antaranya
matamma hilmun wala ilmun bila adabin. Tidak akan pernah sempurna ketenangan dan ilmu jika tanpa ada adab. Tajarrad mastata'ta minat safih. Bebaskanlah dirimu dengan sekemampuanmu dari kebodohan. Bihusnil hilmi, dengan ketenangan yang baik. Innal izza fihi, sebab kemuliaan itu ada dalam ketenangan. Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah berkata, ma dhumma syai'un ila syai'in huwa ahsan min hilmin ila ilmin. Tak ada sesuatu pun yang digabungkan kepada sesuatu yang lain yang akibatnya lebih baik daripada ketenangan ketika digabungkan kepada ilmu. Ketika ilmu itu dibarengi dengan ketenangan, maka sempurnalah ya orang yang memilikinya. Wa ma adima syai'un fi syai'in huwa auhash min adamil hilmi fil alim. Dan tak ada sesuatu pun yang lenyap di dalam sesuatu yang akibatnya lebih jelek daripada lenyapnya ketenangan dari seorang yang alim. Kalau seorang alim tidak punya ketenangan, maka tidak akan pernah nampak keilmuan yang dimilikinya. Semua orang pasti akan menunjukinya sebagai orang yang bodoh. Walau kana lil hilmi abawan, kalau seandainya ketenangan ini punya ibu bapa, lakana ahaduhumal aqlu wal akhar as-sumtu, tentu saja salah satu darinya adalah akal dan yang lainnya adalah diam. Kalau seandainya ketenangan punya ibu bapa, maka salah satunya entah ibu atau bapaknya itu adalah akal dan ibu atau bapaknya adalah as-sumtu. Ya, diam. Kemudian Abu Hatim rahimahullah Ibnu Hibban juga berkata, al-hilmu ala darbain, ketenangan itu ada dua modelnya. Ahaduhuma, salah satunya, ma yaridu ala nafsi min qada'illah min al-masaibi allati imtahana Allah biha ibadahu fayasbir al-aqil tahta wurudiha. Salah satunya adalah apa yang menimpa jiwa dari ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, seperti musibah yang dengan itu Allah akan menguji hamba-hambanya. Fayasbirul aqil, kemudian orang yang berakal sabar menghadapinya. Kesabaran ini menunjukkan bahwa dia memiliki ketenangan. Wal akhar, sedangkan yang lain, ma yaridu ala nafsi bididdi ma tashtahihi minal makhlukin, apa yang menimpa jiwa berupa sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, minal makhlukin, yang ditimbulkan oleh makhluk. Kemudian ia bersabar. Ini juga gambaran dari ketenangan. Sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala seperti musibah dan lain sebagainya. Kemudian juga sabar ketika menghadapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh sesama makhluk, oleh manusia. Meskipun ya, dia berat menghadapinya, tetapi itu adalah jalan yang terbaik. Karena yang demikian ini menunjukkan ketenangan yang ada. Qala haddatsana Muhammad al-Hashimi, qala haddatsana Ahmad bin Khalil al-Baghdadi, qala haddatsana Ali ibn al-Husain bin Shaqiq, qala akhbarana Abdullah bin Ja'far bin Sulaiman, qala Abdullah bin Ja'far bin Sulaiman berkata, kanat imra'atun bil Basrah muta'abbidah tusibuhal masaib. Ada seorang wanita di Basrah, dia adalah wanita yang terkenal ahli ibadah, tusibuhal masaib, kemudian ia ditimpa musibah. Fanunkiru min sabriha, maka kami mengingkari dia karena kesabarannya. Artinya bahwa musibah itu musibah yang sangat besar. Kenapa dia bersabar saja? Kenapa dia tidak melakukan tindakan? Kenapa kok dia diam saja? Kami mengingkarinya. Hatta asabatha musibatan muwajja'atan, sehingga dia
ditimpa musibah yang semakin dahsyat. Fasabarat, namun dia tetap bersabar. Fadzakartu dzalika laha, kemudian aku datangi dia, lalu kusampaikan kekesalan kami, kenapa engkau diam saja? Faqalat, kemudian wanita itu menjawab, ma min musibatin tusibuni fa adzkur ma'aha an-nar illa sarat fi aini mithlu turab. Tidaklah ada musibah yang menimpaku, kemudian aku mengingat neraka, melainkan musibah itu di depan kedua mataku hanya seperti pasir. Ya. Hanya seperti pasir yang bila ditiup terbang kemana. Ya. Yang ketika dihembus oleh angin maka akan berhamburan. Jadi menurutnya musibah itu kecil jika seseorang mengingat neraka ketika musibah itu ada. Ini semua tentu akan mendorong ya, seseorang untuk bersabar di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam musibah. Dan ini adalah contoh yang paling baik sekali ya untuk kita teladani, karena tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki sesuatu, menetapkan sesuatu, melainkan di sana pasti ada hikmah yang terkandung. Ya, pasti ada kemanfaatan yang tentunya akan kembali kepada makhluknya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.